Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan, tiba-tiba nikmat itu hadir. Banyak masalah yang sering kita hadapi, namun tanpa terasa masalah itu tiba-tiba lewat begitu saja. Terkadang kita juga merasakan kemarin rasa-rasanya kok ana masalah sing ketone rumit banget. Tapi kemudian serta-merta seolah-olah masalah itu sudah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah itulah Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah itu Maha Rahman Rahim, Allah itu Maha Baik. Maka kemudian tanpa ataupun dengan, kalau Allah sudah berkehendak, dengan upaya ataupun tanpa upaya kita untuk memperbaiki ataupun mencari jalan keluar, kalau Allah sudah berkehendak, maka masalah yang sudah kita hadapi, Allah akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, nah ini banyak nikmat, di antaranya nikmat yang Allah berikan seperti itu. Maka kalau sudah kita merasakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita begitu besar, ya sepatutnya bagi kita seorang hamba untuk mensyukuri, mengucap terima kasih. Dengan cara seperti apa? Dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kalau ada di antara kita yang pegawai tiba-tiba diangkat begitu jabatannya. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Nek kurang matur nuwun karo atasannya ya kayaknya ya orang member. Nah ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak nikmat, ya tentu dan wajib bagi kita untuk mewujudkan rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini semua yang hadir di sini, yang hadir dalam tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hambanya yang
lagi meniti jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang sedang menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah nanti akan permudah jalan menuju surganya. Nah, ini mudah-mudahan kita lagi berjalan ke sana. Kalaupun misalkan ngantuk, kesel, udan-udan, awang-awangan, nah itu wajar manusiawi. Nah, kalau kita lawan, insya Allah akan berbuah manis. Apa yang dijanjikan? Yang dijanjikan adalah kemudahan jalan menuju surga. Sami sehat pilih Bu? Alhamdulillah. Sami ketinggalan lagi sampai musim ya. Waktu greges dan sebagainya, kelihatannya RSI ya kirame. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan bagi kita semuanya. Seorang Muslim yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka dia punya kewajiban, pantas, patut, selayaknya dia mengikuti, niru, menteladani apa? Lampai pun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam segala apa? Dalam hal apa? Dalam segala hal. Jadi dalam segala hal. Nah, ini kita yang saat ini sudah menjadi orang tua, profesi kita sebagai pedagang, kemudian anak kita banyak misalkan, kita juga sudah menjadi orang tua yang kemudian punya tanggung jawab atas keluarga kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang yang beriman, seorang Muslim, dia sudah memegang apa yang telah Allah turunkan kepadanya dan apa yang telah Nabi-Nya tuntunkan, insya Allah dia akan menjadi hambanya yang selamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Rasulullah SAW itu mewariskan dua perkara, Bapak Ibu. Dua perkara yang kemudian diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Diwariskan kepada siapa? Kepada umatnya. Dua hal yang dimana kalau kita memegang dua perkara ini, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Alhamdulillah. Kalau kita berpegang teguh terhadap dua hal tersebut, maka kita tidak akan pernah tersesat. Kenapa? Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah. Lebih-lebih nopo male teng zaman saniki. Raose panjenengan zaman seniki benten nopo sami kalih zaman riyin? Bentene nopo Bu? Napa? Macam-macam. Rasane waktu luwih cepat. Napa malih? Bentene kalih zaman riyin. Pripun? Oh, benten mawon riyin boten enten HP lah, seniki pun wonten HP. Zaman riyin boten napa? Boten enten warung buka wengi-wengi, seniki 24 jam. Asal jenengan kepengen nopo tinggal kring Grab, ojol antar bae langsung tekan dewek. Kata Nabi juga, di akhir zaman nanti rumah-rumah itu pasar-pasar itu akan masuk ke rumah-rumah kita. Ya di mana pasarnya? Di HP, Shopee, napa malih? Niku pasar niku asline.
Tokopedia, boleh, Lazada, boleh Bu. Nah, sing biasa, cek godean ini. Sudah seperti itu. Bahkan nek zaman riyen ketika masih kalau zaman mungkin 80 tahunan, kelahiran 80-an atau 70-an, teleponnya bukan seperti ini, nah, masih pakai wartel, yang boten koin ibu senteng, jalan-jalan ibu. Waktu itu kita masih kerepotan bisa menelpon menghubungi saudara kita dalam jarak jauh. Kadang mungkin ada yang di Kubiwang bisa dihitung dengan jari yang punya telepon rumah. Nah, biasanya anggaran anak dulure sing pahal nang luar negeri, sing pahal nang ado, biasanya cok numpang nelpone. Jadi telepon semua go rebutan warga sekitar tangga nih. Itu duta mah anak telepon suka ngono kasih kuwi. Kira apa buat dengan sini? Nah, sedikit pun canggih, sedikit sudah luar biasa. Sekarang orang sudah tidak heran melihat kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Kalau dulu entene mung nang TV, dia sing gak ada TV sing boten. Nah, Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perubahan zaman yang begitu luar biasa dahsyatnya, perubahan luar biasa ini terkadang, bukan terkadang, pada zaman sekarang ini membuat tantangan tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Kita sebagai seorang muslim ditantang, memiliki tantangan yang luar biasa di akhir zaman ini. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu fihi 'ala yaminihi kal-qabidi 'ala al-jamah. Jadi kata Nabi, akan datang suatu zaman, suatu masa di mana orang yang memegang agamanya dengan kuat itu seperti memegang apa? Seperti memegang apa, Bapak Ibu? Seperti memegang bara api. Dicekal panas, ora dicekal bahaya. Orang yang memegang agama, yang kita pegang ini adalah agama, diibaratkan begitu. Orang yang memegang teguh agama, yang memegang teguh keimanannya, memegang teguh akidahnya, seperti dia sedang memegang bara api. Jadi pripun memegang bara api panas luar biasa. Tapi mau tidak mau dia harus memegang. Karena apa? Kalau sumpahnya sampai lepas pegangan ini, bara api ini sampai lepas, maka akan beresiko apa? Lepas sudah apa nih? Agamanya, yang dipegang agama, yang dipegang agama. Jadi bisa membayangkan, artinya apa? Di akhir zaman, orang yang berpegang teguh kepada agamanya itu diibaratkan lain lagi seperti apa? Seperti orang asing. Nabi Islam itu datang dalam kondisi asing dan akan kembali menjadi asing. Nah, realitanya saat ini, contohnya yang kemudian membuat kita memegang iman kita, agama kita seperti memegang bara api. Contohnya adalah adanya fitnah syubhat. Ngertos syubhat? Syubhat itu sangat ragu. Jadi antara benar dan tidak itu saat ini seperti samar. Contoh, sing jenenge wong apik niku
sing ngagem, sing menutup aurat, yang pakai kerudung, yang pakai jilbab, tapi masih melakukan kesalahan, misalkan gunjing tetanggane, atau yang dikatakan baik itu adalah dia orang yang baik meskipun dia tidak menutup auratnya. Sering mendengar gila, mending menghijabi atine ketimbang menghijab rambutnya, kepala. Hijabi dulu hatinya, gitu kan, baru hijabi dirinya, kepalanya dan sebagainya. Nah ini seolah-olah kabur. Ini ukuran, lalu ukuran kebaikannya di mana? Nah ini pertanyaannya, lebih baik mana, Bu? Yang hatinya baik pakai hijab. Yang baik pakai hijab itu yang lebih baik begitu. Ini namanya perbandingan yang tidak apple to apple, perbandingan yang tidak seimbang. Kalau mau memperbandingkan, contoh misalkan nembe mawon wonten berita teng Jogja, daycare, penitipan bayi. Iki zaman sini pun ngertos danten. Zaman riyen lah sing ngertos nggih sing gadah TV, sing ngertos nggih paling tiyang Jogja. Apa iya ono Jogja. Jadi iki pun teng HP pun ngertos danten. Yang punya daycare, iya apa bayi sing dititipan karena dijiret, terus dilakban, dipukuli dan sebagainya. Si bayi malah si temen, iya. Padahal sing anu ku ya, wonge jilbaban, wonge ketone ya apik. Emane temen ya mendingan anu ya sing ora jilbaban tapi wonge apikan. Nah, jadi perbandingannya seperti itu. Seolah nanti orang yang tidak kuat secara akidah, iya ya. Jane kae sing ora nganggo jilbab iki pada baik apik jane. Ketimbang ae kowe sing anu duwe daycare kae, jilbaban tapi malah kelakuannya kayak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah fitnah akhir zaman seperti itu. Harusnya perbandingannya sama. Perbandingan yang jilbaban kelakuannya buruk dibandingkan dengan yang jilbaban kelakuannya yang baik. Begitu cara membandingannya, begitu. Jadi seimbang. Atau misalkan jilbaban kelakuannya buruk dibandingkan dengan yang tidak jilbaban kelakuannya juga buruk. Ini mana yang lebih baik? Kalau orang Islam yang memegang akidah kuat, tentu dia akan memandang dari sisi apa? Dari sisi kewajiban dia dahulu terhadap Tuhannya. Kewajiban dia sebagai seorang Muslim. Bagaimana dia dikatakan baik hatinya, sementara kepada Tuhan yang menciptakan hati saja dia tidak manut. Kan sebutan begitu. Wong karo Gusti Allah baik orang manut kok jere apik. Kan begitu. Kalau memang dia hatinya baik, kalau memang orang itu baik, harusnya dia menerima. Kalau dia seorang muslimah, kalau dia seorang orang kafir, beda cerita. Kalau dia muslimah, harusnya dia mendahulukan perintah Tuhannya dulu. Kan begitu ya. Nah, kalau dia sudahlah taat kepada perintah Allah, kemudian dia juga hatinya baik, suka menolong, nah maka dia akan menjadi seorang muslim yang luar biasa. Itu ya. Islam itu mulia bukan karena imannya kita. Agama itu tidak akan runtuh kemuliaannya bukan karena seluruh umat Islam beriman kepadanya, mengakui agamanya. Tapi Allah sendiri yang menjaga agama ini.
Nah, kewajiban kita juga sebagai umat Islam menjaga nama baik agama kita. Jangan kemudian kita mencoreng agama kita sendiri. Oke. Nah, ketika seorang muslim, cerminkanlah, tunjukkan kita sebagai seorang muslim. Itu contohnya seperti itu. Contoh lain lagi. Syubhat, fitnah syubhat. Sing ora madan samar. Contohnya apa? Kain. Jare wong muslim tapi beramal, tapi suka membantu, suka bersedekah. Baik apa tidak? Baik di kacamata manusia. Orang kafir membantu tetangganya, yang dibantu kebetulan muslim. Apakah kemudian dikatakan dia juga sama di hadapan Allah? Apakah dia juga akan mendapatkan pahala di hadapan Allah? Tidak. Karena seseorang yang kemudian mau mendapatkan balasan dari kebaikannya ada passwordnya, ya. Ada kuncinya. Kuncinya apa? Ya, masuk Islam dulu, mengakui bahwasanya Allah itulah Tuhan, sehingga kemudian Allah kemudian akan memberikan balasan yang baik terhadap kebaikan yang dia lakukan. Kalau orang muslim, Bapak Ibu, wong Islam iki genah ngelakoni amal berbuat baik karena sinten? Karena Allah. Kalau kemudian ada yang bilang semua agama sama, sing Islam berarti kan Islam kalau Kristen pada baik. Berarti Islam kalau Hindu pada baik. Islam kalau Buddha pada baik. Sampai mau apa boten? Boten. Kita harus tegas sebagai seorang yang beriman pada Allah, harus tegas. Pada baik tujuannya pada kepengen masuk surga dan bisa. Tidak bisa. Nah, ketika kita sudah mengakui bahwasanya agama kita adalah Islam, maka otomatis kita gantungkan semua amal kita hanya karena Allah. Kalau sudah menggantungkan amal kita hanya kepada Allah, maka di situ Allah kemudian akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Wong kafir, apa yang mereka lakukan, dia akan berterbangan seperti pasir di tengah pantai. Begitu. Mubah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian ada yang namanya fitnah syahwat. Ini godaannya muslim akhir zaman, di antaranya adalah ana sing ngarani setan gepeng, ya, HP ini. HP apakah kemudian haram pakai HP? Enggak masalah. Di HP juga bisa mencari kebaikan di situ. Banyak kajian-kajian yang bisa ditonton di situ. Tapi saat scrolling, misalkan boleh pengajian, buka YouTube, tiba-tiba anak iklan lewat, singkat lewat, misalkan perempuan yang membuka auratnya, anak maning sing lewat judi online, anak maning sing lewat macam-macam. Jadi godaannya seperti itu. Maka kemudian godaan itu akan lebih besar terjadi pada kita saat ini. Mengakses pornografi, kemaksiatan sangat mudah dengan handphone. Sangat mudah. Kalau zaman dulu ada kemaksiatan, anak-anak muda misalkan mereka bergaul dengan lawan jenisnya, masih malu-malu. Wong pacaran sih surat-suratan. Ya. Ada yang ngalamin waktu mudanya surat-surat, titip salam, salam ya, guys. Anak salam ning kan
cie kan gitu ya. Bila begitu. Dulu seperti itu. Kalau sekarang, Masya Allah, mengerikan. Anak-anak muda sudah menampakkan auratnya dengan dengan bangganya. Berawal dari malu-malu, habis itu kemudian jadi kebiasaan, lama-lama membanggakan kemaksiatan. Contohnya apa? Kalau panjenengan lihat di TikTok, nah, atau misalkan apa lagi? TikTok kan lagi rame begitu, goyang TikTok apa segala macam. Dia memamerkan lekuk tubuhnya, memamerkan auratnya. Di depan siapa? Di depan umat manusia. Bukan hanya di depan temannya, bukan hanya di depan siapa gitu ya yang dia senang, bukan. Dia pertontonkan, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa menonton. Nah, inilah fitnah akhir zaman seperti itu. Maka ini akan menjadi ujian berat bagi umat Islam. Menggenggam agamanya seperti menggenggam bara api. Orang gampang. Ujiannya begitu berat sekali. Dan kemudian dalam salah satu hadis dikatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak, jika ada seorang laki-laki didatangi seorang perempuan, perempuannya cantik, kemudian menggoda si laki-laki tersebut. Kemudian apa yang dilakukannya? Dia menolak dengan mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Maka pahalanya, balasannya dari Allah luar biasa besarnya. Mendapat apa? Mendapat naungan di akhirat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Nanti di padang mahsyar. Ketika dikumpulkan, dibangunkan, dibangkitkan dari alam kubur, semua orang merasa kepanasan, begitu dekatnya matahari, sehingga manusia pada saat itu dibanjiri dengan keringatnya. Ada yang semata kaki, ada yang sedengkulnya, bahkan ada yang hampir tenggelam oleh keringat mereka sendiri. Nah, hanya orang-orang tertentu di antaranya itu tadi, yang mereka mau menggenggam agamanya dengan kuat-kuat. Bahkan jika ada seorang wanita yang menggoda pun dia akan menolak dan mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, umpamanya kok sampai kita tidak hati-hati dalam menggenggam agama ini kuat-kuat, ya, cekel sing kencang. Jadi bahayanya nopo? Yang pertama, iman itu bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah yazid, iman itu bertambah bit ta'ah, dengan taat. Naik panjenengan kepengen imannya bertambah, ya taat. Sholat dilakoni 5 waktunya dijalankan, yang laki-laki ke masjid, gitu ya. Ibu-ibunya mau ke masjid ya jangan dilarang. Kemudian ngajinya juga, yang biasanya nggak pernah ngaji, ayo coba ngaji. Yang umpamanya ngajinya cuma sehari selembar ditambah lagi dan seterusnya. Supaya apa? Imannya meningkat. Kalau tidak, bahayanya di akhir zaman ini bisa menurunkan iman itu, bahkan ancaman maksudnya iman kita akan terancam jika kita tidak pegang baik-baik. Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal iman, sesungguhnya iman itu bisa usang dalam hati. Nah, ini seperti tadi, bisa turun bahkan bisa usang. Namanya usang, lama-lama berisiko hilang. Nah, kemudian
imannya juga akan bisa menjadi apa? Hati akan menjadi keras. Hati akan menjadi keras. Kenapa? Dia tidak mau memegang imannya sungguh-sungguh, digoda sama godaan macam-macam gitu ya. Kemudian terpengaruh oleh hal-hal kemaksiatan begitu. Ada saudaranya gunjing, tetangganya gunjing ikut-ikutan. Nah ini yang akan mempengaruhi iman kita akan menjadi turun. Nah caranya, sambil ngantuk caranya agar iman ini tetap bercokol, agar iman kita ini tetap dalam hati kita, yang pertama banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Dekatkan diri ini dengan Al-Quran. Kita paham Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dibaca saja pahalanya luar biasa, dipahami ya lebih-lebih luar biasa lagi kalau diamalkan. Panjenengan kalau mau berangkat ke mana, misalkan ke Purwokerto umpami, nek panjenengan berangkat ke Purwokerto boten ngertos dalane kinten-kinten pripun? Bingung. Nah, nek kepengen boten bingung kepripun? Nah, takon. Nek boten takon apa? Google Map. Nah, Google Map. Zaman sini Google Map, zaman kriyen boten enten Google Map. Enten Mbah Google sini. Nah, itu panduan. Nek boten seperti mlaku nang kalian muka ke petunjuk. Nah, itu juga bagian dari panduan jalan kita. Nah, kita hidup di dunia itu ada panduannya. Supaya apa? Nanti di akhirat itu selamat. Kan begitu. Perjalanan di dunia ini supaya selamat, maka panduannya apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran jangan cuma dijadikan pajangan. Al-Quran jangan cuma dijadikan hiasan. Al-Quran jangan cuma dijadikan jimat. Orang bakal anak setan mlebu kene ge anakku Al-Quran nang kono. Gitu ya. Setan itu, setan yang mana dulu nih? Kalau jenengan menganggap setan itu adalah pocong, gitu, gondoruwo, gitu ya. Nah itu setan-setan makhluk halus yang ada di TV itu. Kita coba bayangkan, kira-kira yang jadi pocong itu siapa? Hah? Bapak Ibu purun apa boten? Kayak pocong gue jebule bioge siapa katanya? Kan orang berpikir pocong itu dari kuburan. Terus boten. Nah kemudian kira-kira pocong itu lahir dari siapa? Orang tua Andakah gitu ya? Atau tetangga Andakah gitu? Atau siapa? Pasti kita gak akan mau. Umpamane kayak bingung kok kayak wingi dadi pocong. Gelar mau boten, terima mau boten. Boten terima. Terus siapa yang jadi pocong? Siapa yang jadi gondoruwo? Setan. Senang temen metu. Padahal orang yang mati di dalam kubur dia sedang menghadapi kalau yang dia banyak dosa menghadapi siksaan yang luar biasa. Diadili di dalam kubur. Gitu ya, diadili. Loh kok malah kelayaban? Boleh di emang di dalam kubur nggak ada kerjaan gitu. Jadi godain kan itu. Nah kemudian siapa kalau misalkan ada yang menampakkan diri seperti itu adalah jin. Bukan yang di dalam kubur itu terus bukan. Malah mereka yang banyak dosanya sedang menderita itu di dalam kubur. Mereka sedang disiksa itu oleh mereka. Nah kemudian yang soleh, mereka orang-orang yang soleh di dalam kuburnya mereka sedang mendapatkan nikmat kubur. Ngapain betul mari dunia maning? Ruwet
bukan ketemu karo rentenir, bukan ketemu karo lesing, karena gitu niku. Mendingan di dalam kubur mereka bagi yang mendapatkan nikmat kubur. Nah, kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Quran itu harus kita jaga supaya apa? Selamat. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Mau cari ilmu, di dalam Al-Quran itu adalah sumbernya. Mau cari kebijaksanaan, kata-kata mutiara, motivasi apa segala macam, di dalam Al-Quran itu isinya. Tidak ada karangan kitab apapun yang bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada, baik lawan ataupun kawan sudah mengatakan, cuma orang kafir itu gengsi. Mereka itu meneliti tidak ada kekurangan di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menjaga. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya Allah yang menjaga Al-Quran. Bahkan ada yang dulu mau bikin ayat begitu, bikin surat pendek saja, orang waktu, gitu ya, nggak masuk. Contohnya dulu surat Al-Fil. Nah, contohnya seperti itu. Orang pas diomong Nabi, orang pantas. Apalagi dalam isinya mau dicari-cari juga asbabun nuzulnya orang genah. Tapi Al-Quran luar biasa. Nah, ini menjadi petunjuk bagi kita yang hidup di zaman modern ini, di zaman yang penuh fitnah ini. Itu yang pertama, dekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, caranya ya tadi banyak-banyak tilawah. Yang kedua, ditadaburi. Yang ketiga, dihafalkan. Ya. Siap menghafalkan Bapak Ibu? Sampun hafal Al-Quran? Sampun pinter juz? Al-Fatihah hafal? Alhamdulillah. Suratan pendek? Pokoknya kul falak, kul ahad, kunas gitu. Tidak apa-apa. Syukur-syukur ditambah. Kenapa? Ini keterbatasan kita waktu muda dulu, waktu kecil dulu, gitu ya. Kebiasaan orang sergap, makanya kita mencoba mendidik anak kita supaya lebih rajin daripada kita. Bapak Ibu, kalau misalkan Al-Fatihah suratan pendek kok orang hafal, nah ini sungguh terlalu. Kenapa? Karena itu modal kita saat sholat wajib. Menjalankan perintah Allah yang namanya sholat itu, ya kita harus hafal Al-Fatihah. Harus hafal surat pendek, surat panjang. Ya juga, yang bisa gitu ya. Nah, kalau doa sudah hafal ya? Doa sholat sudah hafal. Kalau belum hafal, nah nanti tinggal bilang bisik-bisik sama Pak Tri yang pengurus Muhammadiyah supaya apa? Diadakan pelatihan sholat. Gak usah malu-malu. Daripada nanti umpamanya kok orang apal, orang teyen, bacaan sholat kur melu-melu, ngadeg melu-ngadeg, jengking melu-jengking, sujud melu-sujud, kur melu-melu tok. Mendingan orang sih takon. Kenapa? Apalagi nun sewu, panjenengan ini kan sudah sudah 18 plus gitu ya. Tapi plusnya lebih akeh gitu ya. Nah, gak usah malu-malu. Tanya, daripada nanti sudah mendekati tapi kok orang anak bekal sama sekali. Ya kalau umpamanya nanti ditanya, kenapa kok orang teh yang baca sholatnya orang kenapa? Alasannya mau mungkin dan orang ngerti, jadi orang sinau isin kan? Kok isin? Nggak ada alasan isin. Belajar dari HP sudah bisa. HP sedikit, jangankan belajar sholat. Apa sinau nandur
nandur pari nggih wonten, nandur kacang panjang nggih melon nggih wonten terus niku. Damel napa kandang sing apik nggih enten. Napa malih kok sinau sholat. Enggak usah malu-malu. Yang enggak bisa belajar, mumpung masih Allah berikan kesempatan, tidak usah khawatir. Nyung apa nyung kemudian mengko sholatnya nyung ditampa ya, nyung kok nembe sinau. Enggak usah khawatir. Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengasih. Sering saya sampaikan, orang yang pernah berbuat maksiat bahkan sepanjang hayatnya kemaksiatannya lebih banyak daripada amal solehnya, Allah masukkan surga. Siapa itu? Yang pembunuh itu. Kisah pembunuh, kemudian kisah pembunuh yang dia membunuh 99 orang dan kemudian digenepi 100. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga ada kisah seorang perempuan pezina yang akhirnya juga masuk surga. Nah, kesempatan ayo kita perbaiki ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang tidak ada alasan untuk kemudian tidak tahu, bingung mau belajar di mana. Sudah tidak zamannya lagi. Yang kedua caranya supaya kita bisa terjaga dari fitnah akhir zaman ini, yaitu jaga sholatnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh kayak sholatnya wis geteng, wis kudungan sholatnya tapi ya sih kelakuannya kayak. Maka tidak usah lihat dia seperti apa, ya. Lihat ya pada diri kita sendiri. Oh jebule wong sholatnya orang kayak gue. Jangan seperti itu. Lihat pada diri sendiri, perbaiki. Mungkin ketika kita belum terhindar dari keji dan mungkar, masih nyerempet-nyerempet, mungkin bisa jadi sholat kita yang tidak benar. Mungkin wudhunya kurang tepat, dikoreksi. Nek tayang ditandani, orang tayang sinau, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang kedua apa? Sholatnya dijaga. Yang bapak-bapak upayakan sholat 5 waktu, tepat waktu di masjid. Apun to enteng? Apun to enteng? Masjidnya karo kebone atau di? Atau kebone. Alase atau di? Alase karo anune masjidnya atau alase. Terus apa malih? Suwen di salate karo pahale. Nama malih sing pahale kan MBG niki. Wonten sing pegawai MBG ibu-ibu? Nah, tangi mangkat maring MBG jam pinten? Bagian masak biasanya. Bagian masak pungi mangkate ana sing. Betul Bu? Jam 11. Jam 11 wengi? Oh, nggih. Wong sore jam pinten? Esuk-esuk. Dilakoni. Abot apa enteng niku? Niku perkara oleh duit sih, duit kertas sih nggih. Padahal sholat itu berapa lama? 5 menit. Abot apa enteng? Enteng. Tapi ini dijaga. Nanti Allah yang akan mempermudah. Jadi begitu. Dan yang ketiga adalah pilihlah lingkungan yang baik. Dalam hadis dikatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Jadi kalau kepengen baik, kepengen dijaga, kepengen terjaga dari maksiat, dari perbuatan keji dan mungkar, maka bergaullah dengan orang-orang yang agamanya baik.
nyong seneng kae anu apa kancanan karo kae meskipun wong kafir misalkan kudu wong muslim misalkan kan tapi wongnya apikan banget apa pun yang diwai yang direwangi apa segala macam kayak gitu. Hati-hati, ini hadis. Seseorang itu bisa dipengaruhi secara agamanya oleh temannya. Maka dikatakan di sini al-mar'u 'ala dini khalilihi, sesungguhnya seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Agama temannya seperti apa? Insya Allah nanti dia akan memperbaiki diri kita. Makanya kalau kepengen rajin ke masjid, nah bergaulah dengan orang yang senang ke masjid. Nek kepengen rajin ngaji, bergaulah dengan mereka yang senang ngaji. Nek kepengen apa? Duitnya akeh, bergaulah dengan orang yang dalam artian apa? Kan mentalnya, cara kerjanya gimana sih? Dia dagangnya kan begitu. Tapi kalau kemudian kumpulnya karo wong apa? Sing lagi akeh cicilan kumpulnya bareng sing akeh cicilan. Niatnya curhat malah divalidasi. Oke, nyong iki ana tagihan semene. Karepe dia gawe solusi, karepe dia bukan disilihi kayak gitu. Nyong pada bae, iki pada bae nyong di tapi oleh SMS begitu. Nah, tergantung kepada. Jadi bergaul sama dengan yang nggak punya banyak hutang supaya apa tidak terbiasa hutang. Contoh seperti itu, ya. Nah, saya kira begitu dulu. Nah, sebenarnya masih ada beberapa poin terkait dengan cara kita menjaga iman kita, agama kita di akhir zaman ini supaya apa? Supaya dia melekat, tidak mudah goyah akidah kita, tidak mudah terpengaruh dengan segala macam bujuk rayu syaitan yang berwujud jin ataupun yang berwujud manusia. Nah, kita supaya menjadi hambanya yang selamat memegang agama ini meskipun panasnya seperti memegang bara api. Jangan pernah sekali-kali melepas agama kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan. Sampun ngantuk, sampun hadir. Insya Allah nanti kita akan bertemu di lain kesempatan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita banyak umur, sehat selalu. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi. Dan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dan khilaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.